Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah bank dan kita semua pasti sudah tahu bank gitu ya. Tapi kalau ngomongin bank ini jenisnya ada 4, ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat dan juga syariah. Nah beberapa waktu belakangan ini juga lumayan populer ya kalau kita ngomongin tentang syariah karena ada beberapa bank syariah ini yang di merger oleh pemerintah. Ya intinya 11-12 sama dengan bank umum tapi dia konsepnya adalah atas dasar prinsip syariah. Nah hari ini kita akan membahas nih tentang mengenal keuangan syariah. Kalau kita ngomongin tentang bank itu identiknya pasti menabung. Nah ternyata ada hubungan loh antara menabung dan juga kesehatan mental. Apa saja kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Disiplin, apalagi kalau kita ya ini kan zamannya 4.0 di mana e-commerce ada di mana-mana gitu ya. Kita diajarkan untuk mau tidak mau kadang-kadang habitnya itu jadi lebih konsumtif. Nah ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam tawaran, dengan adanya cashback lah, voucher lah, free ongkir lah, segala macam gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita bisa disiplin nabung atau enggak gitu ya. Mungkin boleh-boleh aja belanja tapi tetap harus nabung. Nah ketika kita mulai belajar untuk nabung, ini akan membuat kita jauh lebih disiplin gitu. Jadi ketika mungkin gajian tanggal 25 gitu, maka tanggal 26 sudah ada pos sendiri nih untuk nabung. Nah ketika setiap bulan dilakukan seperti itu, mau tidak mau secara tidak alam bawah sadar kita akan membentuk satu kebiasaan yang akhirnya membuat kita jauh lebih disiplin. Mungkin diawali dari nabung aja gitu ya, disiplin nabung. Tapi nanti kedepannya secara psikologis gitu ya, kita akan terbawa juga untuk disiplin dalam hal yang lainnya. Tidak hanya menabung gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Percaya diri. Sekarang gini, kalau kita lagi gabung gitu ya atau kumpul sama teman-teman gitu ya, wah lagi hangout bareng gitu, meskipun sekarang ya masih agak susah gitu ya masa pandemi, tapi ketika kita bergaul sama teman, lagi kumpul-kumpul sama teman gitu ya, kita cerita-cerita tentang kerjaan kita gitu ya, nah kita akan nggak percaya diri karena aduh kayaknya semua uang kita ini habis gitu. Sementara teman-teman cerita bahwasanya mereka ini suka nabung gitu, setiap bulannya habis gajian gitu ya, mereka menabung, menyisihkan berapa puluh persen dari gajinya untuk ditabung. Nah ketika kita nggak ada tabungan, itu kayaknya nggak percaya diri gitu ya, karena kok beda sendiri sama teman-teman kita yang lainnya. Nah dengan kita rajin menabung, ini bisa membuat kita percaya diri karena kita tenang, keuangan kita, kondisi keuangan kita itu lumayan stabil dan juga positif. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tenang, nah ini apalagi di masa pandemi ya, ketika kita dihadapkan nggak ada yang tahu pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan dunia ini, nggak ada yang tahu gitu ya. Nah kalau kita sebelumnya sudah disiplin banget gitu ya untuk nabung, sudah rajin menabung setiap bulan, setiap saat seperti itu, kita akan di posisi yang tenang. Kenapa kita tenang? Hampir sama dengan yang sebelumnya percaya diri. Ketika kita memiliki tabungan, kita akan lumayan tenang. Oh kedepannya saya mau makan apa ya, kedepannya kalau misal saya mau beli apa, butuh ini, butuh itu, kita sudah ada cadangan yaitu tabungan kita. Oke, kita lanjut yang keempat. Optimis. Nah ini dia yang juga penting ya, karena setiap orang itu pasti punya dreams, pasti punya impian, pasti punya cita-cita, pasti ingin beli ini beli itu, tidak hanya sekedar keinginan tapi juga kebutuhannya juga gitu ya. Nah ini yang menjadi penting gitu, ketika kita punya tabungan, ada sedikit sisihan uang yang kita sisihkan untuk nabung, kita akan lebih optimis menghadapi masa depan karena tidak ada yang mengerti masa depan kita seperti apa. Oke, itu dia tadi hubungan antara menabung dan juga kesehatan mental, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada nggak sih hubungan antara menabung dan juga kesehatan mental, karena ini menjadi penting banget ya, apalagi masa pandemi gitu ya. Ketika orang kayaknya financial problem ini kayaknya dihadapi oleh semua kalangan gitu ya, tidak hanya yang menengah ke bawah tapi middle up juga kayaknya juga agak lumayan ya terdampak juga gara-gara pandemi. Nah kita akan membahas nih hubungan antara menabung dan juga kesehatan mental ini seperti apa, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Christina MPSI, co-founder Perjalanan Seutuhnya. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Kita ketemu lagi. Selamat pagi. Kabar baik ya?
Kabar baik, selalu baik. Ini kalau ngobrol sama Kak Kitin ini selalu seru gitu ya, auranya selalu positif. Nah, semoga juga dengan menabung ini auranya juga positif gitu ya. Karena katanya ada hubungan nih antara menabung dan juga kesehatan mental. Kita bahas yang pertama nih Kak Kitin. Betul nggak sih hubungan antara menabung dan kesehatan mental? Yang pertama adalah bisa membuat orang lebih disiplin gitu. Gimana nih? Iya, betul banget Kak Met. Yang namanya menabung tuh mungkin sesuatu yang mungkin terkesan nggak enak gitu ya. Karena menabung ini kan memaksa nih, dalam tanda kutip memaksa seseorang untuk menyisihkan uangnya. Beda nih Kak Met, menyisihkan dan menyisakan. Walaupun meskipun kedengarannya agak sama gitu ya pengucapannya, tapi beda ya. Oke. Jadi memang memaksakan individu ini untuk menyisihkan uangnya di awal ketika dia mendapat gaji lah ya, kita katakan seperti itu. Nah, ketika seseorang ini berkomitmen gitu untuk menyisihkan misalnya 10 atau 20% dari pendapatannya, tentunya ini akan membuat si individu ini jadi lebih konsisten dalam menabung, dan inilah yang membuat individu ini menjadi lebih disiplin gitu Kak. Oke, lebih disiplin. Nah, itu kan dalam hal konteks penabungnya nih Kak Kitin ya. Memang akan mau tidak mau misal gajian tanggal 25 ya, maksimal sehari setelahnya tanggal 26 gitu ya, kita udah post nih, oh 20% harus ditabung gitu, mau nggak mau kita harus ya tadi ya, bukan, ingat pemirsa, bukan menyisakan tapi menyisihkan. Ini wah, ini istilah yang bagus banget nih dari Kak Kitin pagi hari ini. Nah, pertanyaannya kemudian dari hal yang sekadar menabung yang memang kesannya dipaksakan gitu ya dalam tanda kutip ya, tapi ini sebenarnya bisa nggak berpengaruh ke kondisi psikologi seseorang ketika ini sudah berjalan terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kerja, setiap tanggal 26 nyisihin, ini akan terbawa nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita untuk jauh lebih disiplin, tidak hanya dalam hal menabung tapi hal yang lain, mungkin bangun pagi, mungkin hal-hal yang lain deh gitu. Gimana nih Kak Kitin? Ya betul banget Kak Met, karena uang itu kan mungkin terkesannya hal yang simpel gitu ya. Toh kita semua juga butuh uang dan pasti mengeluarkan uang setiap harinya. Nah, ketika individu ini sudah mampu mengatur keuangannya dengan baik, ya pasti dalam kehidupannya juga jauh lebih teratur. Misalnya kayak tadi kamu bilang bangun pagi, dan dia kan berarti orangnya sangat terorganisir gitu. Dia udah punya plan bahwa sekian yang saya dapat saya harus tabung sekian. Nah, berarti dia dalam kehidupannya juga sudah punya, dalam tanda kutip tuh kayak apa ya, rancangan kegiatan hariannya gitu. Jadi akan membuat hidup orang ini juga jauh lebih teratur. Oke. Jadi tidak hanya sekadar disiplin pada menabungnya, tapi ternyata dengan menabung disiplin setiap tanggal, misal tanggal 26 gitu habis gajian, ini juga akan berdampak pada kondisi psikologis dan apa ya, life managementnya seseorang gitu ya, karena nggak semua orang punya ya mungkin tadi financial managementnya juga gitu kan, kemudian life management dan lain sebagainya, termasuk time management juga ya Kak Kitin ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Apakah benar dengan menabung dapat menimbulkan rasa percaya diri? Hubungan antara nabung dan percaya diri ini seperti apa sih Kak Kitin? Iya, kalau dibilang percaya diri, biasanya tujuan seseorang untuk menabung itu kalau nggak untuk beli barang misalnya ya, kemudian misalnya untuk membeli sesuatu, itu juga bisa untuk tabungannya di masa tuanya atau di masa depannya. Sesuatu yang tentunya akan membuat kehidupan individu ini menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, ketika seseorang ini konsisten untuk menabung, tentunya dia percaya bahwa goalnya, tujuannya udah mau dekat nih. Dia bisa memprediksikan, oke, ketika saya menabung sekarang, misalnya kayak sekarang di bulan Maret gitu ya, 70% lagi saya nyampe nih sama tujuan saya. Akhirnya orang ini pun jadi lebih percaya diri, dan akhirnya percaya dirinya ini membuat dia juga semangat dalam bekerja. Dia jadi mampu menunjukkan performanya di dalam bekerja juga gitu kan. Nah itu dia, percaya diri salah satunya ketika nanti mungkin aduh nanti setelah pensiun saya pasti punya tabungan segini gitu ya, karena ini rajin disiplin menabung setiap bulan seperti itu. Nah kalau bisa jangan deket-deket usia pensiun ini nabungnya. Dimulai dari sekarang ya, dimulai dari muda gitu supaya kita juga lebih percaya diri, karena kita nggak tahu ya nanti misal 5 tahun sebelum pensiun deh baru nabungnya, jangan salah nanti gajinya berapa, inflasinya berapa, kayaknya udah nggak match tuh antara jumlah yang ditabung dengan nilai inflasi yang semakin tinggi setiap tahunnya ya. Jadi kalau bisa dari muda nggak ada salahnya untuk kita nabung gitu untuk hari tua kita supaya kita lebih percaya diri. Jadi kalau ketemu teman-teman, wah bisa lebih percaya diri gitu ya, bukannya sombong sih, lebih pede aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Apakah benar dengan menabung dapat memberikan ketenangan apalagi di masa pandemi gini nih Kak Kitin? Maksudnya kan
ya kondisi keuangan, kondisi segala macam yang ada di sekitar kita ini kan tidak menentu gitu ya. Nah, apakah kemudian dengan kebiasaan menabung membuat kita bisa jauh lebih tenang gitu? Ya, betul banget Kak Mel. Sama seperti yang tadi kita singgung di awal gitu ya, ketika seseorang ini memutuskan untuk menabung sekian persen dari penghasilannya, tentunya dia sudah memikirkan persenan-persenan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, atau untuk membayar cicilan. Nah, dia sudah mengatur itu dengan baik. Tentunya hal itu yang akan membuat individu ini menjadi tenang dalam menjalani kehidupannya. Nah, ketenangan ini bisa teruji lagi ketika kayak sekarang nih kondisi pandemi gitu kan, anggaplah tahun lalu gitu, kita ada setahun berlalu, tiba-tiba kondisi pandemi dan mungkin keadaan yang kita nggak pengen gitu ya, tiba-tiba kita dirumahkan atau mungkin fee kita dikurangi. Nah, itu kan sangat mempengaruhi gitu ya. Tetapi ketika seseorang mempunyai tabungan atau simpanan uang, cadangan gitu ya, ini akan jauh lebih membuat seseorang ini tenang. Orang ini nggak akan yang sibuk panik gitu ya, sibuk atau panik mencari, aduh saya harus cari pinjaman kemana, aduh nanti kalau saya pinjam saya kapan bisa balikin. Nah, itu kan sangat mempengaruhi sekali ketika dia punya tabungan atau uang simpanan. Ada satu kondisi yang benar-benar mendesak banget, dia bisa pakai uang itu. Oke, jadi nah inilah yang disebut dengan sedia payung sebelum hujan ya, sedia tabungan sebelum pandemi datang. Gitu ya, kadang kan ya tidak ada yang tahu gitu ya pandemi akan datang seperti ini merupakan ujian berat bagi siapapun. Nah, mereka beruntungnya, thanks God-nya adalah mereka-mereka yang sudah terbiasa menabung, mereka akan jauh lebih tenang gitu. Jadi jangan, nah mungkin sekarang ada yang masih nggak menabung, ya udah nggak apa-apa, mulai dibiasakan, mulai start from now on gitu ya, untuk kemudian belajar menabung. Nggak ada telat, tapi yang pasti harus mulai disiplinkan dari sekarang untuk menabung, karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu ya Kak Kitinya. Harapannya sih baik-baik terus. Oke, kita lihat yang terakhir, apakah benar dengan menabung dapat lebih optimis? Nah, optimis, orang kan semua punya dreams, semua punya cita-cita, semua punya impian, semua orang pingin ini, pingin itu, segala macam. Nah, kayaknya kita harus realistis di zaman seperti sekarang. Optimis itu bisa didapat kalau satunya dibantu oleh financial support yang mumpuni juga kan. Dan financial support itu kan bisa terjadi kalau kita nabung. Gimana nih Kak Gitin? Betul banget. Kalau optimis itu kan berarti kita memandang ke depan dengan secara lebih positif gitu ya Kak Met ya. Nah, ini benar banget karena menabung itu terlepas dari jumlahnya yang besar ataupun kecil, tentunya setiap orang punya target yang berbeda gitu. Nah, ketika dia konsisten untuk menabung, tadi kan dibahas juga dia disiplin, dan akhirnya orang ini juga menjadi optimis bahwa tabungannya suatu saat akan semakin banyak dan apa yang dia butuhkan atau dia perlukan itu bisa terpenuhi, bisa dicukupkan lewat tabungannya ini. Dan melalui konsisten dia dalam menabung gitu ya, dia optimis bahwa tabungannya akan tercukupi, ini justru akan memicu seseorang untuk lebih semangat lagi di dalam pekerjaannya, jauh lebih produktif lagi dibanding sebelumnya, dan tentunya lebih bertanggung jawab lagi akan pekerjaannya. Nah, itu dia. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang optimis gitu ya Kak Kitin ya, ini kan memang bagus nih gitu konsepnya untuk nabung, bisa membuat kita lebih optimis meskipun kecil-kecil sedikit-sedikit jumlahnya, tapi kalau konsisten akan membuat orang lebih optimis. Nah, ini juga apakah berlaku bagi kondisi psikologi seseorang, semisal kalau kita konteksnya kerja di sebuah kantor lah atau di sebuah perusahaan gitu ya, kita ya mungkin jenjang karirnya masih agak jauh gitu ya, karena yang lain-lainnya masih banyak gitu. Tapi ketika kita melakukan self improvement, ada perkembangan diri kita sendiri, we train ourselves gitu ya. Kita melatih diri kita untuk menjadi lebih bagus, tidak harus yang langsung dari start from zero ke langsung 100. Maksudnya kayak step by step deh, 5%, 10%. Ke dalam hal yang lebih bagus dalam artian skill kompetensi kita, ini lama-lama akan membuat kita lebih optimis gak sih bahwasanya oh kayaknya nanti karir saya ke depan akan jauh lebih bagus nih gitu. Mungkin tidak di perusahaan ini tapi nanti ketika mungkin di perusahaan yang lainnya, sehingga membuat kita lebih optimis, bisa memandang masa depan lebih baik, dan kita lagi apa ya, lebih tersemangati untuk menjadi lebih baik gitu gak sih? Ya benar banget Kak Mel. Yang namanya perubahan kan sebenarnya sesuatu yang gak enak ya, sama kayak tadi saya bilang, menabung itu sesuatu yang sebenarnya memaksakan kita gitu. Tetapi kalau misalnya kita tidak mencoba untuk self improvement ya tadi Kak Men sebutkan, ya tentu kita akan ketinggalan. Dan yang namanya perubahan nggak mungkin ada yang langsung melejit 100% gitu. Nah, justru perubahan yang pelan-pelan inilah yang justru menuntut konsistensi seseorang.
gitu loh. Ketika dia udah mencapai target pertama nih, level pertama, dia akan lanjut ke level kedua, level ketiga, dan seterusnya gitu. Meskipun tidak di perusahaan yang sama, tetapi ketika dia mampu mengembangkan dirinya, dia mempunyai skill yang baru, tentunya ini akan membuat dia ke depannya jauh lebih mudah di dalam pekerjaannya. Nah, itu dia, dari hal yang kecil menabung, tapi ternyata impact-nya sangat luar biasa besar gitu ya. Jadi kalau Anda ingin memiliki sifat atau karakter atau pasangan Anda yang menginginkan pasangan Anda ini orangnya lebih disiplin, percaya diri, tenang dan juga optimis, jangan lupa untuk menabung. Ingat, bukan menyisakan tapi menyisihkan. Terima kasih Kak Kitin sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Ini sangat membantu sekali. Pokoknya mulai hari ini saya mau menabung. Kebetulan kemarin baru gajian gitu ya. Terima kasih Kak Kitin. Sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini mengenal keuangan syariah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal keuangan syariah. Kalau kita ngomongin keuangan syariah gitu ya, ini menjadi sangat populer sekali dan katanya Indonesia ini kan diprediksi menjadi pusatnya keuangan syariah gitu. Tidak hanya di Asia, mungkin bisa di dunia juga gitu ya. Bahkan kemarin juga sempat ada beberapa bank syariah juga yang di-merger oleh pemerintah untuk lebih menguatkan konsep syariah di Indonesia. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, ingin lebih kenal lagi tentang keuangan syariah itu seperti apa, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Rista Zwestika, Esos CFP, Co-Head Advisory Finansialku. Assalamualaikum Mbak Rista, apa kabar? Selamat pagi. Halo, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat-sehat terus gitu ya sama keluarga ya Mbak Rista ya. Oke Mbak, hari ini kita akan membahas tentang mengenal keuangan syariah. Ini kayaknya ya, saya sebagai orang awam itu kayak ngelihat kok semakin hari konsep keuangan syariah ini semakin menarik gitu ya. Akhirnya mulai mungkin kita lihat ya bagaimana kemudian biaya misal KPR, KPA dan lain sebagainya itu sekarang sudah mulai banyak yang pakai konsepnya syariah gitu. Syariah ada kayaknya semakin membuming dan katanya Indonesia juga diprediksi jadi leadernya gitu kan syariah. Tidak hanya di Asia, mungkin bisa jadi di dunia gitu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang konsep keuangan syariah, sebenarnya kalau kita konteksnya sekarang kan pandemi nih gitu. Orang mulai kocar-kacir ngomongin masalah finansial nih Mbak Rista gitu. Orang harus udah mulai harus rajin banget nih, disiplin membagi-bagi posnya gitu. Pos ini, pos itu gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih orang mengatur keuangan gitu? Oke, kalau pertanyaannya seberapa penting sih gitu, sama seberapa penting sih Anda kerja untuk mendapatkan duit? Nah, aku balikin lagi nih Mas pertanyaannya. Penting banget ya. Iya, jadi aku balikin lagi. Kalau ditanya seberapa penting sih kita melakukan pengelolaan atau perencanaan keuangan, maka saya balikin lagi. Seberapa penting kita untuk bekerja untuk mendapatkan duit? Artinya, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita mendapatkan uang itu kan sudah pasti tidak mudah nih Mas gitu ya. Nah, jadi memang harus segera mungkin untuk dilakukan perencanaan. Apalagi dengan ada COVID-19 ini mengajarkan kepada kita gitu ya, bahwa resiko itu bisa hadir kapanpun, anytime resiko hadir dalam kehidupan kita. Yang sudah direncanakan saja berpotensi, masih memiliki potensi untuk gagal, apalagi yang tidak kita rencanakan sama sekali, Mas. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang tahu ya. Life is unpredictable gitu ya. Jadi semuanya unpredictable termasuk pandemi COVID-19 yang mungkin sebelumnya kita nggak pandai mengatur keuangan. Akhirnya sekarang mau nggak mau it's a must gitu ya. Harus banget mengatur keuangan dengan secara jeli gitu ya. Nah, ada nggak sih Mbak maksudnya kayak ciri-ciri gitu ya orang yang kayaknya ini pandai menabung, ini nggak pandai menabung, ini pandai mengelola uangnya, ini nggak pandai mengelola uangnya gitu. Mungkin ya dimulai dari teman-teman sekitar kita kalau lagi mungkin ya lagi hangout bareng atau makan bareng gitu ya kayak bayarin gua dong, bayarin gua gitu. Uang lagi habis nih. Itu mungkin hal yang simpel gitu ya. Tapi sebenarnya ciri-ciri orang yang pandai mengelola uangnya sama yang tidak terlalu pandai atau kurang pandai itu ada nggak sih Mbak dalam kehidupan sehari-hari mungkin?
Sudah pasti kelihatan banget ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih Mas, apa sih perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan itu seperti maps gitu ya, yang akan membantu kita untuk sampai ke tujuan kita. Ibaratnya merencanakan keuangan itu seperti ini. Kayak kita lagi mau mengendarai mobil, contoh saya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, saya belum pernah nih ke Jakarta Timur gitu ya. Jadi saya butuh panduan. Nah, merencanakan keuangan itu seperti itu. Jadi seperti maps yang akan membantu kita segera sampai pada tujuannya gitu. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih ciri-ciri orang yang pandai mengatur keuangan gitu ya, sudah pasti nih gitu ya, bisa mengontrol diri dari semua tuntutan gaya hidup dan konsumtif. Kenapa? Karena sebenarnya kebutuhan hidup itu masih terjangkau harganya, cuman biaya gaya hidup dan konsumtif itu yang mahal gitu ya Mas ya. Nah, kemudian yang kedua, dia sudah pasti bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin berdasarkan skala prioritas. Kenapa? Karena dari awal dia sudah tahu, ini aku punya uang harus kemana aja, tujuannya itu memang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia sudah pasti mempunyai sistem budgeting dalam keuangan. Sehingga itu dia tahu setiap sen uangnya itu diposin kemana aja, atau setiap sen uang itu keluar kemana aja. Kan masih banyak banget ya kalau ditanya, terus uang lu gajinya kemana sih gitu, uang kamu gajinya kemana sih gitu ya. Mana ya gajinya ya gitu, aduh lupa deh. Nah itu tuh ya, jadi dia sudah punya sistem budgetingnya, sehingga kalau ditanya uangnya kemana dia sudah paham. Nah kemudian juga dia memiliki dana darurat nih Mas gitu ya. Kenapa? Karena COVID ini lagi-lagi mengajarkan kepada kita gitu ya, ketika resiko itu hadir nggak pernah kulonungun, nggak pernah assalamualaikum toto datang gitu ya. Dan ketika darurat itu hadir sudah pasti berpotensi untuk mengganggu atau merusak keuangan dalam skala besar gitu. Makanya penting juga kita punya yang namanya dana darurat. Kemudian dia juga bisa mengendalikan hutangnya, baik hutang produktif maupun hutang konsumtifnya gitu ya. Kalau bisa sih nggak punya utang, tapi hari gini tuh jarang sekali yang tidak punya utang gitu ya Mas ya gitu. Tapi paling tidak berhutangnya harus berdasarkan skala prioritas dan diukur kemampuannya gitu ya. Nah kemudian ciri selanjutnya adalah dia punya tujuan. Jadi ketika dia bekerja punya income, dia tahu uangnya mau untuk apa nih, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir, sudah pasti dia bersyukur atas semua rahmat, nikmat, rezeki yang diberikan sama Tuhan, sehingga penting banget dan sadar banget keuangan ini memang perlu untuk dilakukan perencanaan gitu. Oke, ini sangat luar biasa penjelasan Barista ini ya, sangat mengena sekali gitu, nyentil banget ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita sudah mau merencanakan keuangan dengan baik gitu, pandai mengatur, tapi kan ada saja ini faktor even internal dan eksternal gitu yang akhirnya membuat kita semakin agak kelabakan nih gitu ya untuk kemudian ngatur keuangan kita. Entah kemudian mungkin contohnya ya e-commerce yang menawarkan banyak sekali cashback, banyak sekali free ongkir, voucher dan lain sebagainya. Nah, faktor apa aja sih Mbak Rista yang akhirnya membuat orang agak kelabakan gitu ngatur keuangannya? Oke, faktornya ini banyak banget loh Mas ya gitu. Yang pertama sudah pasti sebenarnya di segmen sebelumnya dengan Mbak Christina tadi sudah dibahas gitu ya. Nah faktornya itu banyak banget. Yang pertama adalah nggak punya kesadaran atau dibilang kalau bahasa keuangannya gitu ya, masih belum punya financial self awareness gitu ya. Artinya dia belum sadar bahwa mencari dan mendapatkan uang itu nggak mudah gitu ya. Kemudian dia suka nggak sadar bahwa let's say begini, punya income 5 juta tapi ngambil cicilannya 4 juta gitu Mas. Nah yang seperti itu ya, hal-hal yang seperti itu yang pemahamannya kita tuh belum ada gitu ya. Memahami financial awareness-nya gitu. Seberapa besar sih kemampuan kita dan berapa yang bisa kita keluarkan gitu. Nah kemudian tidak punya tujuan hidup. Akhirnya gini, ya udahlah nanti tanggal 25 kan gajian lagi gitu ya. Udah bisa aja karena dia tidak punya tujuan hidupnya nanti ke depannya mau ngapain gitu ya. Nggak punya tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang gitu. Nah, yang ketiga, tingkat literasi keuangan di negara kita memang masih sangat rendah gitu ya Mas ya gitu. Baik antara pria maupun perempuan gitu ya, memang ini masih sangat rendah. Nah, inilah tugas kita gitu ya, tugas Rista, tugas dari TV gitu ya, Bincang Sehati, untuk sering terus mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai penting sekali kita untuk sadar dan paham bagaimana sih keuangan ini untuk kita kelola. Jangan sampai one day gitu ya, kita yang dikelola oleh uang gitu. Harusnya kan kita sebagai manusia yang mengelola uang, bukan uang yang mengelola kita. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Berarti ini nanti kedepannya kayaknya Barista akan sering tampil ya di TV untuk sering-sering edukasi masyarakat tentang literasi keuangan. Nah, salah satu hal untuk kemudian mengatasi gempuran-gempuran eksternal dan internal tadi gitu ya. Ketika kita nggak bisa mengatur keuangan kan katanya dengan menabung nih Mbak Rista. Nah, kalau menabung kan biasanya kita ke bank gitu ya. Nah, sekarang kan lagi booming banget ketika kita ngomongin tabungan
tabungan yang syariah. Nah sebenarnya tabungan syariah ini seperti apa dan konsepnya seperti apa sih? Maksudnya beda nggak dengan tabungan yang pada umumnya atau gimana nih? Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam tabungan syariah gitu ya. Nah, tabungan syariah ini adalah sebuah simpanan yang berdasarkan akad wadiyah, mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati gitu Mas ya. Tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliar, giro atau alat lain jenisnya gitu ya. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah dalam fatwa nomor 2 DSN gitu ya. Aku langsung aja nih, biar masyarakat juga makin firm gitu ya. MUI nomor 4 tahun 2000 bahwa produk tabungan syariah yang dibenarkan atau diperbolehkan adalah yang berdasarkan prinsip wadiyah dan mudharabah gitu ya. Artinya tabungan wadiyah itu merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiyah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Itu yang disebut dengan tabungan wadiyah gitu ya. Nah kemudian ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, yaitu akad yang mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqaddiyah gitu ya. Ini kalau ngomongin syariah gitu ya. Nah, perbedaan itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank dalam mengelola simpanannya gitu ya. Nah, udah pasti ini Mas gitu ya. Bank syariah ini mempunyai kuasa penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain gitu ya. Jadi konsepnya harus disesuaikan dengan prinsip syariah seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa ya, hari ini kita dapat kuliah, kita dapat belajar literasi keuangan langsung dari Mbak Arista tentang syariah gitu ya. Oke Mbak, ini sangat menarik sekali, tapi kita harus break terlebih dahulu. Mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas kenapa sih ini akhirnya booming dan banyak orang yang berbondong-bondong move ke konsep yang syariah. Nanti akan kita bahas setelah break ya Mbak Arista ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini nggak tahan lagi nih, nggak sabar untuk membahas lagi tentang konsep syariah gitu ya, bersama Mbak Arista yang sangat luar biasa. Bagi Anda pemirsa yang juga ingin tanya-tanya, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Mbak Arista Zwestika Esos, CFP Co-Head Advisory Finansialku. Oke Mbak Arista, kita lanjut lagi. Ketika kita ngomongin tentang konsep syariah yang sudah sangat populer sekali sekarang di Indonesia gitu ya. Dan akhirnya mau tidak mau ini kan ceruknya untuk konsumen, segmentasi untuk syariah ini kan tidak hanya menyasar pada satu segmen tertentu. Bahkan orang-orang mungkin kalau kita pikirnya kan syariah hanya untuk yang muslim gitu. Ternyata yang non muslim pun banyak sekarang yang mulai converting their saving to syariah gitu kan. Nah, apa yang membuat akhirnya orang-orang yang melatar belakang alasan akhirnya move ke syariah ini seperti apa sih Mbak? Oke, alasan kenapa sih kok akhirnya kita pindah ke syariah gitu ya? Oke, sudah pasti nih Mas, katanya biar lebih berkah gitu ya. Administrasinya juga murah dan sesuai dengan prinsip Islam gitu. Kenapa? Karena memang faktanya masyarakat kita ini kan sebagian besar juga muslim gitu ya Mas. Jadi lagi menjalankan konsep untuk berhijrah gitu. Jadi nggak ada salahnya juga untuk menggunakan yang namanya produk-produk syariah. Dan kebetulan saat ini juga sudah semakin banyak, betul yang kata Mas bicarakan di awal gitu ya. Produk-produk syariah bukan hanya dari tabungan aja, bukan berbicara dari konsep keuangan, bahkan sudah dari ada halal food street juga gitu ya, ada dari pakaian, semuanya sudah beranjak untuk ke syariah gitu. Oke ya, berarti memang sudah mulai banyak sekali orang berbondong-bondong switching their saving ke syariah. Oke Mbak, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, kita akan bacakan dulu ini dari @ramarani. Apakah prosedur membuka tabungan di bank syariah sama dengan bank pada umumnya? Nah, gimana nih Mbak Rista? Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin tentang prosedur gitu ya, prosedur itu sudah pasti sebenarnya sama gitu ya Mas, cuman di awalnya itu ada akad yang mesti dibacakan gitu ya gitu. Jadi kalau caranya sih sudah pasti gini ya. Yang pertama itu ada dua caranya nih gitu ya. Yang pertama itu dia
membuka tabungannya itu ada titipan atau wadiah, kemudian ada investasi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin titipan atau wadiah, itu memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta atau barang kita gitu ya. Nah, titipan ini bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim gitu jika ada keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip. Kemudian bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya. Kemudian sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus gitu ya. Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan gitu, tetapi tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank. Nah, kemudian rekening tabungan harian ini memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat. Jadi kalau dibilang bagaimana sih cara membuat tabungan syariah itu tergantung dari kamu bank mana nih yang didatengin gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk investasi atau mudharabah, bentuk perniagaan yang dimiliki pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika ada kerugian ya ditanggung oleh pemilik modal gitu. Nah, itu sih cara untuk membuka tabungan syariah. Ada baiknya langsung aja datang ke bank yang mempunyai produk-produk syariah gitu. Karena sudah pasti setiap bank punya aturan yang berbeda. Tapi prinsipnya tetap sama gitu. Oh, tetap sama ya konsepnya, prinsipnya sama gitu ya. Kalau ingin tahu lebih lanjut boleh hubungin CS-nya atau langsung ke tellernya ya. Oke, terima kasih Mbak Rani sudah bertanya pada kami pagi hari ini dan semoga bisa mengatur keuangannya lebih baik apalagi kalau di konsepnya syariah gitu ya. Oke, Mbak Rista, kalau kita ngomongin tentang syariah, ini kan ya mau tidak mau kita harus ngomongin ya ini lebih islami gitu ya, ini lebih syariah banget konsepnya sehingga kan ada orang-orang yang anti bunga gitu ya, ini interestnya gimana gitu kan. Nah sebenarnya kan akan muncul dong pertanyaan gitu, kalau orang nggak mau pakai syariah, nggak mau pakai yang konvensional dan akhirnya move ke syariah kan mereka menghindari yang kayak katakanlah bunga, ini riba segala macam gitu ya. Kita tidak akan lebih dalam ke situ sebenarnya, tapi lebih kepada pengalokasian dana gitu, penghitungannya gimana sih gitu ketika kita mulai menabung di tabungan syariah ini, alokasi dananya dikelola di mana, untuk apa gitu kan, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang dan kemudian feedback baliknya ke kita seperti apa. Kalau bank konvensional mungkin rate bunganya setahun berapa persen gitu, nah kalau di syariah ini sendiri seperti apa gitu Mbak? Oke, berbicara tentang keuntungan berarti gitu ya Mas ya, apa saja sih keuntungan yang diberikan dari tabungan syariah gitu ya, berbeda dengan konvensional gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin tentang keuntungan yang mungkin didapatkan dari pemilik tabungan syariah ini berbeda-beda untuk setiap produk di masing-masing bank syariah tadi ya, seperti Rizka bilang di awal gitu ya. Nah, secara umum gitu ya, bank syariah itu akan membayar bagi hasil sesuai keuntungan ya, bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi di awal itu ada akad-akad yang harus diucapkan gitu ya. Nah, kemudian ada kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka rasio atau bagi hasil yang disebut dengan nisbah kalau dalam keuangan syariah gitu ya. Nah, kemudian jika ditentukan porsi nisbahnya 60-40%, artinya gitu ya, hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan 60% itu bagi nasabah, 40%-nya bagi bank gitu. Nah, biasanya besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah ini akan meningkat ketika keuntungan bank juga sedang booming gitu. Nah, contoh dengan saat ini gitu ya, berapa nih nisbah yang kita terima? Tadi lihat kondisi banknya itu lagi banyak banget nggak pemasukannya gitu. Kalau misalnya memang lagi banyak banget ya sudah pasti memungkinkan untuk kita dapat 60-40 tadi gitu Mas. Oke, nah ini kan kalau secara logika gitu ya, orang kan ya oke syariah, tapi juga kan orang pasti ada hitung-hitungan juga dong Mbak. Gitu ya. Selama ini kan mungkin ada orang yang berpikir gini, aku mau nabung gitu ya, tapi nabungnya kok kayaknya selama ini rate bunga sama nilai inflasi lebih gede dari inflasi nih. Gitu ya kalau di konvensional gitu. Nah pertanyaannya kemudian kalau semisal akhirnya move ke syariah, sebenarnya ini hampir bisa lebih safe nggak sih untuk kemudian harus head to head sama inflasi gitu? Ini pertanyaannya, aku harus pelan-pelan nih jawabinnya. Oke, Mas sebenarnya gini nih, kalau ditanya gitu ya, risk saat ini kan inflasinya juga lumayan dong. Kalau misalnya masukin di tabungan konven sama tabungan syariah, sudah pasti apple to apple punya plus dan minusnya gitu ya. Nah kalau misalnya pertanyaannya, aku nyamannya di mana sih, bagusnya di mana sih gitu ya, mana sih yang bisa mengejar inflasi? Apakah tabungan konvensional, apakah tabungan syariah gitu ya? Nah ini artinya balikin lagi ke kita Mas.
gitu. Tujuan kita untuk menabung itu apa sih gitu ya. Kemudian apa sih target yang mau kita capai gitu. Apakah tadi misalnya tujuan menabungnya adalah untuk dana haji gitu ya, atau untuk dana pendidikan anak, kemudian berapa yang bisa kita tabung setiap bulannya, berapa jangka waktunya gitu. Nah, hal-hal yang poin-poin yang itu tadi yang akan menentukan apakah kita pilihnya konvensional, apakah kita pilihnya syariah. Semua balik lagi dengan tingkat tujuan kita, kenyamanan kita sama target goal yang akan kita capai gitu ya. Itu apa sih gitu. Karena di saat ini kita bukan untuk membandingkan apakah konvensional, apakah syariah. Lebih tepatnya lagi, kenapa kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Karena kita sering dengar, jangan pernah menaruh gitu ya aset dalam satu keranjang, karena ketika keranjangnya jatuh gitu ya, telurnya jadi rusak semua. Jadi kalau misalnya memang tergantung pilihannya, tergantung tujuannya juga. Kalau misalnya memang untuk mengejar ini kayaknya lebih enaknya di tabungan deh, oke silakan gitu ya. Kalau misalnya aku menyiapinnya dana haji gitu ya, atau aku nggak kepengen ada riba gitu ya, ya sudah gunakanlah yang namanya tabungan syariah. Jadi kalau misalnya disuruh memilih, pilihannya adalah kembali lagi pada kita, tingkat kenyamanan kita seperti apa gitu Mas. Oke, berarti semuanya innamal a'malu biniat ya, semuanya diawali dari niat ya gitu ya. Niatnya apa gitu ya, niatnya untuk kemudian menghindari riba atau tidak, atau ngomongin masalah inflasi, rate bunga atau yang lain, itu tergantung pada niat kita di awalnya seperti apa. Nah kalau ngomongin tentang prospeknya nih, kan kita juga harus ngomongin sesuatu hal yang kalau konvensional kita sudah tahu track recordnya selama ini kan, karena memang sudah ada sejak lama gitu. Nah kalau ngomongin syariah kan ternyata sekarang tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang ada konsep syariahnya, bahkan negara-negara ya yang di luar pun negara barat sudah mulai ada beberapa mungkin yang lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah seperti itu kan ya Mbak Rista ya. Nah pertanyaannya kemudian gimana perkembangan syariah di Indonesia dan menurut Mbak Rista ke depannya gitu ya, secara lokal, nasional ataupun global gitu, syariah ini akan memegang peranan penting atau enggak nih? Nah kita kan perlu berkaca-kaca nih, belajar jadi investor ke depan nih Mbak. Gimana nih? Ya, oke. Kalau ditanya bagaimana sih ke depannya gitu ya untuk syariah ini, ke depannya ini prospeknya ini memang sangat luar biasa gitu ya Mas. Karena kita melihat juga di tahun 2020 kemarin gitu ya, untuk si bank sendiri gitu ya, itu kenaikannya bisa mencapai 5% gitu Mas. Jadi artinya gitu ya, ke depannya ini tuh memang luar biasa untuk naiknya gitu. Jadi ada baiknya juga teman-teman kan kalau ngomongin tentang keuangan syariah itu kan bukan hanya ngomongin perbankan aja gitu ya, tapi ada bank syariahnya juga gitu, di mana ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah, ada bank pembiayaan rakyat syariah gitu ya. Jadi dari beberapa unit ini gitu ya, faktanya di tahun 2020 kemarin di pertengahan bulan Mei gitu ya, saya mengutip dari OJK sumbernya gitu ya, itu mengalami kenaikan 5% dibandingkan dari bank konvensional. Itu artinya gitu ya, kedepannya syariah ini memang lagi menjadi idola untuk masyarakat. Bahkan banyak banget ya seperti ada masyarakat ekonomi syariah gitu ya, kemudian platform-platform keuangan syariah juga yang saat ini sedang mencoba untuk memperlebar sayapnya gitu untuk keuangan syariah. Karena kita melihat bahwa milenial saat ini sedang belajar untuk hijrah gitu ya Mas ya. Nah jadi kalau ditanya ke depannya seperti apa sudah pasti gitu, apalagi di Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim gitu ya, syariah itu saat ini sedang jadi idola banget gitu Mas. Kita akan lihat perkembangannya itu akan naik sekitar di tahun 2024 karena dari semua produk ya, dari insurance gitu ya, dari perbankan itu mereka kalau tidak salah akan spin off gitu ya. Jadi kita tunggu ke depannya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi sebagai seorang perencana keuangan, ke depannya market syariah ini akan menjadi booming banget Mas. Dan ini terbukti bahwasanya sekarang banyak banget ini bank konvensional yang akhirnya ada di belakangnya ada tambahin syariah lagi gitu ya. Ini menandakan bahwa ini flow-nya lebih positif gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan juga yang sangat penting. Meskipun banyak yang sudah aware dengan konsep syariah dan akhirnya masuk ke syariah meskipun bukan muslim gitu ya Mbak ya. Berarti sebenarnya konsep syariah ini kan bisa untuk semua orang atau agama tertentu atau seperti apa gitu. Karena ini juga menjadi edukasi yang baik, apalagi ketika mungkin non Islam mau mau nabung tapi mereka takut kan di awalnya ada akadnya gitu. Gimana nih?
Oke, sebenarnya gini, sebelum kita membahas tentang boleh nggak sih seorang non-muslim menabung di bank syariah gitu ya, kita harus mengetahui dulu bank syariah dan bagaimana sih fungsi kinerja dari bank syariah tersebut gitu ya. Nah, buat Mas sama teman-teman semua gitu ya, bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam itu betul gitu ya. Nah, kemudian bank syariah juga merupakan bank yang diimpikan oleh umat Islam gitu ya, karena tadi belajar untuk mencoba hijrah gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai perbankan syariah, mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah yaitu sebagai berikut. Aku harus kasih info dulu biar kedepannya bisa bisa diambil pengertian bahwa bukan hanya orang muslim aja yang bisa nabung di perbankan syariah gitu ya. Nah, perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, menyangkut kelembagaan, menyangkut kegiatan usaha, serta tata cara dalam proses di dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Nah, tadi yang aku sempat bilang bahwa bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah, dan menurut bank syariah sendiri itu ada 3 jenisnya gitu ya. Ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah, dan ada bank pembiayaan syariah gitu ya, rakyat syariah. Nah, bank syariah ini merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam itu betul. Dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga itu betul, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah itu tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak gitu ya, nasabah dan pihak bank. Karena ada perjanjian dan akad ini, seolah-olah masyarakat yang non muslim itu tidak bisa gitu ya untuk menabung. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Jawabannya itu enggak. Masyarakat non-muslim itu bisa. Kenapa? Karena di dalam sistem bank syariah terdapat nilai-nilai atau konsep dasar universal. Ya, jadi ada konsep yang universal, yaitu berupa nilai tauhid atau landasan iman, nilai keadilan agar terciptanya pemerataan ekonomi. Jadi ada kata-kata pemerataan ekonomi dalam masyarakat, gitu ya, Mas. Gitu. Jadi Oke, jadi semuanya bisa ya intinya Barista ya, semuanya bisa, tidak hanya muslim. Gitu. Tapi semuanya pun bisa. Oke, konsepnya seperti ini, tapi bukan berarti harus umat muslim yang memakai konsep syariahnya, tapi semuanya, karena ini sifatnya universal tadi seperti disebut oleh Barista ya. Oke, ini sangat luar biasa, jadi jangan takut kalau Anda non muslim gitu ya, ingin tertarik dengan syariah tapi takut, nggak apa-apa ya, seperti dijelaskan oleh Mbak Rista. Oke Mbak, nanti di segmen terakhir kita akan membahas secara umum tips untuk menabung yang baik seperti apa, apakah itu di konvensional ataupun di syariah, kita akan bahas setelah jeda ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih bersama dengan Barista Zwestika Esos, CFP Co-Head Advisory Finansialku. Perencana keuangan kita hari ini membahas spesial masalah syariah gitu ya. Nah, di segmen terakhir ini Barista kita akan membahas nih secara umum tips menabung yang baik. Kalau tadi kan sedikit banyak kita sudah membahas tentang konsep syariah gitu ya, meskipun sebenarnya kayaknya masih kurang banyak deh Mbak gitu ya. Kayaknya nanti kita akan bahas-bahas lagi di ya episode-episode selanjutnya karena edukasi tentang syariah ini juga menjadi sangat penting kan ya Mbak ya. Oke, kita akan bahas tips yang pertama adalah kalau kita mau mengatur keuangan dengan baik, dengan menabung gitu ya, adalah dengan mencatat gitu. Mencatat pemasukan, pengeluaran itu menjadi penting nggak sih Mbak? Oke, mencatat itu penting banget Mas. Kenapa? Karena ibaratnya gini gitu ya. Kayak mobil, kalau misalnya dia bocor-bocornya halus gitu ya, lama-kelamaan bocornya jadi besar. Begitu juga dengan keuangan kita. Kalau kita keluarnya nggak pernah dicatat, tiba-tiba loh kok uangnya udah habis ya gitu. Jadi penting sekali gitu ya untuk kita melakukan pencatatan keuangan. Oke ya, jadi harus dicatat. Tapi kan kadang-kadang kalau kita ngeliat orang nyatat keuangan itu kayak apaan sih lu? Dicatat banget semuanya, perhitungan banget gitu kan, biasanya gitu tuh. Tapi jangan khawatir ya Mbak ya. Jangan khawatir gitu, karena sekarang kalau kita mencatat keuangan itu sebenarnya keuntungannya banyak banget gitu ya. Nah, mencatat keuangan nggak perlu repot, karena kan saat ini banyak sekali aplikasi digital gitu ya Mas ya, yang bisa di-download, yang bisa kita gunakan untuk mencatat keuangan kita gitu. Jadi semua simple, jangan dibuat ribet. Jadi nggak kelihatan orang lain juga kalau kita lagi nyatet ya. Oke, yang selanjutnya tentukan jumlah. Posnya berapa persen sih sebenarnya Mbak Rista kalau kita mau nabung? Oke, kalau kita mau nabung sebenarnya gini.
ketika kita punya uang itu nggak berbicara tentang berapa besar atau berapa kecil sih pendapatan yang kita terima gitu ya. Tapi idealnya pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau ditanya berapa persen sih untuk masing-masing pos gitu ya, contoh kayak untuk makan gitu ya, untuk misalnya nabung gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada pos-posnya Mas, cuman kembali lagi disesuaikan dengan kondisi keuangan kita, tujuannya mau kemana dan berapa yang bisa kita saving setiap bulan. Maka penting banget nih untuk kita lakukan namanya financial check up. Dicek dulu kondisi keuangannya sehingga kita tahu berapa sih yang kita bisa budgetkan setiap bulan untuk menabung. Jangan sampai kemudian gajinya 10 koma ya, serta tanggal 10 mulai koma gitu ya. Jadi sangat mengerikan sekali. Padahal baru gajian berapa hari, tanggal 10 udah koma ya, tanggal 25 masih jauh lagi kan gitu. Oke, kita selanjutnya jadikan kebiasaan. Nah ini juga agak mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan gitu ya Mbak ya. Tapi kemudian menciptakan kebiasaan untuk menabung juga menjadi sangat penting ya. Oke, kalau dibilang untuk menabung kebiasaan itu memang harus banget gitu ya. Kita harus membangun yang namanya money habit, artinya kebiasaan untuk mengelola keuangan, tahu sumber income kita dari mana, kemudian bagaimana kita mengelolanya gitu. Itu memang harus dibangun banget gitu. Walaupun tidak mudah gitu untuk membangun, karena kan itu butuh komitmen, butuh disiplin gitu ya. Dan menumbuhkan itu susah banget kalau kitanya nggak punya namanya tadi yang di awal namanya financial self awareness. Jadi penting banget untuk kita menumbuhkan habit yang bagus. Mulainya dengan mana? Ya sudah deh, coba kita menabung dengan hal-hal yang kecil dulu deh. Misalnya mulai dari 100.000 dengan celengan gitu ya. Atau misalnya dengan sekarang kan bisa auto debit rekening di bank gitu ya. Mulai menyisihkan dari hal yang kecil, jadi nanti lama-kelamaan ketika ngeliat, oh iya ya uangnya ada nih di tabungan. Jadi terpacu untuk menyisihkannya lebih besar gitu. Memang untuk membangun habit itu tidak mudah, dibutuhkan komitmen dan disiplin. Tapi kalau misalnya kamu udah punya namanya financial self awareness-nya gitu ya, udah sadar bahwa nyari uang nggak mudah, itu sih udah muncul sendiri gitu. Oke, akan muncul sendiri ketika kita sudah terbangun self awareness, yang pastinya kita harus membuat target gitu ya. Kita harus set the goals, kita juga harus memprioritaskan karena dalam hidup kan pasti ada namanya skala prioritas. Nah, skala prioritasnya seperti apa? Jangan yang diingat cuma 30% buat cicilan ya, tapi juga yang lainnya juga harus dipikirin. Salah satunya adalah tabungan seperti itu untuk kemudian kita untuk ya masa depan kita, apalagi kalau ngomongin pendidikan anak ya Mbak ya. Aduh gitu ya, ke depan ini pendidikan anak ini menjadi sangat penting gitu ya, dan pasti biayanya sangat mahal sekali. Biayanya mahal gitu banget ya. loh Mas ya, biaya pendidikan anak inflasinya 10-15%. Dulu kayaknya sewaktu kita kecil TK cuma berapa ratus ribu, sekarang bisa jutaan bahkan puluhan juta ya. Oke, terima kasih Mbak Rista pagi hari ini sudah membagi info, meskipun sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas tentang syariah, tapi mungkin next episode kita akan bahas lagi seputar syariah lagi ya. Terima kasih Mbak Rista, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Radha Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.